selanjutnya gitu ya, waktu yang tersisa mungkin kita bisa berikan seluas-luasnya gitu, selama-lamanya, sepanjang-panjangnya untuk Kang Idam untuk bisa menjawab semua keresahan, kerawanan potensi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber gitu, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah saya intip di kolom chat di Zoom juga, Kang Idam, soal sama sih intinya, bahwa ini sipol syarat penting atau hanya syarat utama atau hanya alat bantu saja gitu, karena memang tadi di undang-undang tidak secara eksplisit disebutkan, meskipun bahwa dikatakan juga di pasal 178 bahwa tata caranya lebih lanjut soal verifikasi parpol itu diatur oleh PKPU. Nah, untuk itu seperti tadi saya sampaikan, waktu seluas-luasnya dan sepanjang-panjangnya saya sampaikan kepada Kang Idam. Siap. Terima kasih, Mbak. Saya presentasi bisa sampai Isa, nggak? Saya berikan sampai subuh. Terima kasih. Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati kepada Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Kang Saan Mustafa. Yang saya hormati kepada Teh Loli, ya, Teh Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI. Ya. Kebetulan sama-sama dari Jawa Barat. Cantik ya. Ini sebenarnya Teh Loli ini punya agenda ini. Jabar Connection. Jabar Connection. Oke, mohon maaf. Yang saya hormati kepada Pak Abhan, ya, Ketua Bawaslu RI tahun 2017-2022. Ya. Yang saya hormati ini penggiat pemilu, peneliti pemilu, dan pencerah para penggiat pemilu, menurut saya. Ya, ini dari Perludem, Mas Fadli Ramadhanil. Ya, beliau ini salah satu orang yang kalau beliau presentasi saya simak dengan betul, ya, dengan cermat, ya, karena banyak gagasan-gagasan yang menarik dari Mas Fadli, ya. Ibu bapak dan rekan-rekan semuanya, khususnya kepada rekan-rekan jurnalis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bergabung dalam acara diskusi ini. Ya, saya berharap acara diskusi ini tidak memberikan wawasan pada kita semua tentang apa yang sedang dinanti-nanti, informasi berkaitan dengan rencana pendaftaran partai politik, ya, yang dilanjutkan dengan verifikasi dan penetapan partai politik. Di awal saya ingin menegaskan tadi apa yang telah disampaikan oleh para pembicara, ya, bahwa kami kami memang sejak pada saat melakukan proses seleksi di tim seleksi maupun di Komisi 2 pada saat fit and proper test, kami menegaskan untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dengan sesama lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1 ayat 7. Ya, pasal 1 ayat 7 kami bangun sinergisitas tersebut. Itulah kenapa pada hari ini saya datang langsung ke sini. Walaupun tadi pada saat diberikan link Zoom Teh Loli, saya akan datang, saya bilang. Saya akan datang langsung bertemu Teh Loli, ya, biasanya bertemu di Bandung, ya, tapi sini bertemunya di Tamrin langsung, Ketua, ya. Bertemu di Tamrin. Ya. Jadi sinergisitas dan kolaborasi ini merupakan satu kekuatan bagi kami untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu, karena penyelenggaraan pemilu, ya, tidak hanya di KPU tetapi juga di Bawaslu dan di DKPP, ya. Jadi pada kesempatan ini kami akan ke depan meningkatkan intensitas komunikasi kami tidak hanya dengan partai politik, ya, tetapi juga dengan Bawaslu dan begitu juga dengan rekan-rekan dari masyarakat sipil serta rekan-rekan jurnalis pada umumnya, ya. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh para pembicara, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa landasan hukum dari penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 ini masih menggunakan undang-undang yang sama, masih menggunakan norma-norma ataupun pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang yang sampai saat ini norma-norma tersebut, ya, itu yang dijadikan yang di judicial review itu hanya berkaitan dengan
partai politik bagaimana seharusnya ditangani dalam masa pendaftaran, tetapi tidak berkenaan dengan aplikasi Sipol. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi belum ada yang berkenaan dengan aplikasi Sipol. Dan berbicara tentang undang-undang pemilu, ya, yang kemudian kami diberikan kewenangan atributif untuk menyusun regulasi teknis dalam penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, sebenarnya sudah ada 2 PKPU. Ya, PKPU yang pertama, ya, ketika undang-undang ini diberlakukan, itu PKPU nomor 11 tahun 2017. Yang kemudian akibat putusan dari Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari tahun 2018, kami menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2018. Ya. Jadi pada dasarnya PKPU nomor 6 tahun 2018, karena kami belum belum terbitnya PKPU baru berkaitan dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, secara de jure, secara legal PKPU tersebut masih ada. Jadi kalau ada komentar kok belum ada PKPU-nya, PKPU-nya sudah ada, ya. Cuma memang saat ini kita sedang melakukan harmonisasi, ya, finalisasi harmonisasi dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi dinamika pada saat proses pendaftaran partai politik di bulan November sampai dengan di bulan Februari, mulai dari November 2017 sampai dengan Februari 2018 pada waktu itu. Ya, dinamika ini tidak hanya dari sisi dinamika manajerial pendaftaran partai politik ataupun dinamika politik, ya, tetapi yang terpenting adalah dinamika hukum. Apa yang dimaksud dengan dinamika hukum? Yaitu terbitnya putusan-putusan dari Bawaslu. Begitu juga dengan putusan PT UN yang tadi sempat Mas Fadli kemukakan, ya, yang nanti mungkin kita semua bisa mendalami, ya, karena putusan-putusan tersebut menarik untuk kita elaborasi. Jadi PKPU yang saat ini sedang kami finalisasi dalam proses harmonisasi ini dalam rangka merespon itu semua. Ya, kalau tadi ada perdebatan apakah Sipol ini wajib atau tidak, ya, apakah nanti verifikasi seperti apa dan sebagainya. PKPU ini adalah ingin menjawab semua pertanyaan atau semua permasalahan yang pernah terjadi pada saat pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada pemilu yang sebelumnya. Ya. Karena kami sadar betul bahwa tahapan ini menjadi milestone, ya, menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi. Kalau tahapan ini bermasalah, maka tahapan kedepannya juga akan tersandra. Ya. Oleh karena itu, kami akan bekerja dan melaksanakan proses pendaftaran ini sebagaimana yang menjadi prinsip penyelenggaraan pemilu pada pasal 3, yang di sana ada 11 prinsip. Ya, ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu. Kami akan melaksanakan seperti apa yang tadi Kang Saan Mustafa sampaikan, harus profesional, ya. Ya, karena memang prinsip itu ada di dalam prinsip penyelenggaraan pemilu. Ya. Jadi kami akan berupaya untuk lebih baik, ya, karena prinsip progresivitas juga menjadi salah satu ciri khas dari profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan perdebatan Sipol, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, kalau tadi para pembicara dan Mbak Moderator juga mengutip pasal 178 ayat 4, sebenarnya tidak hanya pasal 178 ayat 4, tapi juga pasal 174 ayat 3, yang dimana dalam proses verifikasi partai politik dan penetapan partai politik, kami diberikan kewenangan untuk membuat peraturan KPU. Saya sangat mendapat dan terima kasih kepada Mas Fadli tadi yang menegaskan bahwa Sipol ya ini urusannya KPU, karena kami diberikan kewenangan dalam merumuskan aturan-aturan teknis. Ya, Sipol kami akan gunakan untuk verifikasi. Tidak hanya verifikasi administratif, tapi juga akan kami jadikan landasan dalam verifikasi faktual nanti. Ya, karena dalam verifikasi faktual kami tidak sekedar menentukan besaran sampel, tapi kami juga akan melakukan sampling atau pencuplikan siapa yang akan kami lakukan verifikasi faktual. Selain kami akan melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, terhadap alamat kantor, ya, serta
keterwakilan perempuan untuk di pusat itu bersifat wajib dan di tingkat daerah itu bersifat opsional. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada publik berdasarkan pengamatan kami, ternyata komitmen partai politik untuk melakukan gender mainstreaming atau pengarus utamaan gender ya itu terrepresentasi dari kepengurusan yang sekurang-kurangnya 30% pada level daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu sudah nampak mainstreamingnya ya. Jadi pengarus utamanya sudah nampak. Jadi walaupun itu tidak menjadi syarat utama ya atau menjadi syarat dalam proses pendaftaran partai politik, keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tetapi partai politik dengan penuh kesadaran memenuhi hal tersebut. Ini menjadi pertanda bahwa ke depan proses demokrasi kita lebih baik dan mudah-mudahan kesetaraan gender dalam komitmen affirmative action bangsa ini dapat terlampaui ya. Karena pada pemilu sebelumnya kita ketahui affirmative action untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu seperti mengalami pertumbuhan yang tidak baik menurut saya. Pertumbuhannya sedikit sekali Mas ya. Dari 18% menjadi 20%, nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti di 2024 affirmative action dapat terlampaui. Kembali kepada persoalan PKPU yang dalam beberapa hari ke depan kami tidak hanya publikasikan, tapi kami juga akan sosialisasikan dan akan kami berikan feedback kepada penyelenggara kami di daerah, karena memang seperti apa yang kami rancang dalam lampiran pertama dalam PKPU tersebut, 1 hari setelah partai politik melakukan pendaftaran partai politik, ya kami akan langsung melakukan verifikasi administrasi. Jadi verifikasi administrasi ini kita akan lakukan itu mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Ini verifikasi administrasi. Nah, kenapa kami lakukan verifikasi ini lebih awal? Agar waktunya menjadi lebih luang. Ya, tadi moderator menyampaikan pendaftaran partai politik dibuka pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus di hari kerja. Dan khusus di hari terakhir kami akan tutup pendaftaran partai politik pada jam 23:59 waktu Indonesia bagian barat. Dan pada saat pendaftaran partai politik ya, yang kemarin mungkin dari 10 partai, 10 partai mengajukan gugatan ke Bawaslu dalam bentuk dugaan pelanggaran administratif dan sengketa proses. Ya, pada umumnya mereka 8 partai politik tersebut ya, 9 dari partai politik, 7 Pak Ketua ya, 7 dari 9 partai politik tersebut itu adalah pelanggaran administratif. Ya, mengenai hal ini tentunya kami akan antisipasi ya, jadi semua putusan-putusan Bawaslu maupun putusan PT UN itu juga menjadi rujukan kami dalam mengatur secara teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Jadi PKPU yang akan kami terbitkan ini berupaya untuk menjawab beragam permasalahan ataupun tuntutan agar proses pendaftaran partai politik serta verifikasi dan penetapannya ini menjadi lebih baik. Ada 150 pasal dalam PKPU yang akan kami undangkan tersebut. Ada 150 pasal dan di dalamnya sekarang sudah secara eksplisit atau diatur dalam bab khusus mengatur tentang penggunaan aplikasi Sipol. Dan bahkan pasal di bab tersebut juga kami memberikan akses kepada Bawaslu ya dalam hal ini mengenai pemegang akun Sipol. Bawaslu adalah salah satu partai pengguna akun Sipol. Ya, Sipol ini tidak hanya digunakan oleh partai politik tingkat nasional, ya, yang tadi sudah dikemukakan sebanyak 38 partai politik tingkat nasional yang pada tanggal 17 Februari 2022 Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan daftar partai politik sebanyak 75 partai politik. Saat ini sudah ada 38 partai politik tingkat nasional yang memiliki akun Sipol, dan untuk partai lokal dari 17 partai lokal yang terdaftar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, sudah 7 partai politik lokal Aceh yang memiliki
akun sipol. Jadi sipol tidak hanya digunakan partai politik nasional, tapi sipol juga akan digunakan oleh partai lokal Aceh, seperti itu. Ya, dalam proses pendaftarannya. Kenapa kami bersikeras? Ya, bersikeras tidak sekedar bersikeras, kami juga mengupdate teknologi ini, ya, agar permasalahan yang tadi sempat dikemukakan oleh beliau tentang keluhan partai politik mengenai traffic jam, ya, terus juga ini ya, server yang kurang bagus pada waktu itu ataupun potensi peretasan. Ya, kami berupaya untuk mengupdate teknologi sipol ini, ya, sehingga sipol ini betul-betul merepresentasi semangat kami dalam rangka melayani kepada pihak-pihak yang sekiranya akan menjadi peserta pemilu. Dalam hari ini partai politik bakal calon peserta pemilu yang akan mendaftarkan diri nanti pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Sebelum partai politik melakukan pendaftaran, untuk pengaturan partai politik agar lebih manajeable dan mengedepankan prinsip keadilan, kami akan meminta partai politik menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, kenapa surat pemberitahuan terlebih dahulu harus diserahkan partai politik? Kapan mereka akan menyerahkan pendaftarannya kepada kami, agar kami dapat berkomunikasi dan menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan atau pimpinan Bawaslu RI. Ya, karena kami tahu pimpinan Bawaslu RI intensitas kerjanya juga sangat luar biasa, ya, super person menurut saya rekan-rekan Bawaslu ini. Nah, sehingga kami akan nanti sampaikan pada hari ini partai apa saja yang akan daftar, sehingga nanti rekan-rekan Bawaslu juga dapat menyaksikan. Ya, bahkan tidak hanya rekan-rekan Bawaslu, tapi juga kami membuka ruang kepada pemantau yang terdaftar, ya, yang terdaftar, yang sebelum dapat informasi sudah berapa banyak yang sudah dapat sertifikasi pendaftaran, ya, serta juga kami akan membuka pada rekan-rekan jurnalis untuk melakukan peliputan pendaftaran partai politik tersebut nanti. Ya. Kembali kepada persoalan aplikasi sipol, dibandingkan dengan tahun 2017, ya, apa yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa akun sipol ini sekarang lebih awal, betul sekali. Kalau dahulu sepengetahuan saya Pak Ketua, itu hanya 2 minggu. 2 minggu sebelum pendaftaran partai politik. Kami kini sudah membuka akun sipol sejak tanggal 24 Juni 2022, dan kapan akun sipol ini akan ditutup? Akun sipol ini akan ditutup itu pada berakhirnya masa pendaftaran. Ya. Sipol ini merupakan satu kebutuhan menurut saya. Dan bahkan kami tidak sekedar memandang ini satu kebutuhan, tapi ini menjadi program strategis nasional dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Karena internetisasi tahapan merupakan satu hal yang sudah tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang populasi pengguna internet, ya, dari tahun ke tahun, hal ini bisa kita lihat, ya, dari data yang dirilis oleh Asosiasi jasa penyedia internet ataupun WR sosial, jumlahnya terus meningkat. Nah, itulah kenapa kami memandang ini sebagai program strategis nasional dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Sorry ya. Izin saya Nah, jadi ini menjadi program strategis nasional, dan saya berharap kepada kita semua, mari kita dukung program penggunaan sipol ini. Dan ini sebagai informasi ketika kami berinteraksi dengan partai politik, dengan pimpinan partai politik, dengan operator, admin sipol, pada umumnya mereka antusias. Ya, pada umumnya mereka antusias dan memahami sipol memiliki banyak manfaat. Tidak hanya dalam konteks partisipasi publik, dalam hal ini partisipasi informasi berkaitan dengan dokumen pendaftaran, yang tentunya transparansi informasi ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi mana yang harus dirahasiakan atau karena bersifat privat atau informasi yang terkategori sebagai publik. Jadi nanti akun sipol ini, ya, sipol ini kita akan integrasikan dengan website info pemilu. Jadi masyarakat secara umum, ya, masyarakat luas dapat memantau proses pendaftaran ini melalui website info pemilu, dan bahkan nanti apabila data-data dan dokumen yang telah disubmit oleh partai politik, ya,
maka data tersebut kita akan koneksikan ke website info pemilu tersebut dan masyarakat bisa men-searching apakah namanya ada di dalam aplikasi Sipol atau tidak. PKPU mengenai pendaftaran partai politik membuka ruang yang sebesar-besarnya terhadap partisipasi publik. Karena kita ketahui ya, keanggotaan partai ya ini merupakan hal yang sangat krusial. Ya. Dalam konteks demokrasi kita ketahui partai sebagai pilar demokrasi. Ya. Tetapi di sisi lain ada juga mungkin warga yang ke depan mungkin berharap dia dapat berkarir, tapi tidak terikat dengan partai politik. Karena kita ketahui ada beberapa lembaga yang kalau yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota partai politik, pada akhirnya itu menjadi kendala buat orang tersebut. Sehingga kami membuka ruang bagi warga untuk mengecek namanya, ya. Dan kami yakin kepada partai politik ya bahwa proses rekrutmen keanggotaan partai politik itu dilakukan untuk kepentingan pendaftaran ini jauh lebih baik ketimbang pada saat pendaftaran partai politik pada pemilu di 2019 yang lalu, tepatnya pada tahun 2017. Ya. Jadi partisipasi publik ini merupakan hal yang penting bagi kami. Yang selanjutnya berkaitan dengan verifikasi administrasi. Ya, verifikasi administrasi nanti kita sepenuhnya akan menggunakan Sipol dan nanti akan dibantu oleh KPU Kabupaten Kota. Ya, hasil verifikasi administrasi juga akan direkapitulasi. Ya, dan diserahkan kepada kami dan nanti tanggal 14 September 2022 hasilnya kami akan publikasikan ke masyarakat ataupun publik secara luas. Karena kita ketahui ya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020 akhirnya membuat kami untuk mengklasifikasi dan mendefinisikan partai yang berbeda. Yang pertama, partai politik yang melampaui angka parliamentary threshold 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya yang tidak melampaui angka parliamentary threshold dan memiliki keanggotaan di DPRD ya, di DPRD di seluruh wilayah Indonesia ataupun ya partai politik yang tidak melampaui partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak melampaui angka 4% dan tidak memiliki keanggotaan DPRD di berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dan belum menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Jadi ada 4 jenis partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya kita ketahui nanti khusus mereka yang melampaui PT atau hari ini ada 9 partai politik di tingkat nasional itu hanya diverifikasi administratif. Artinya ketika nanti kami mengumumkan hasil verifikasi administratif sebenarnya sudah ketahuan, ya sudah ketahuan siapa saja partai politik yang melampaui parlemen ini akan menjadi peserta pemilu kembali. Seperti itu. Yang selanjutnya, ya dalam proses verifikasi administrasi kami menyadari juga bahwa ada banyak partai politik yang bisa jadi kader-kader terbaiknya tidak hanya direkrut untuk tingkat pusat, tapi juga untuk kepengurusan di daerah. Terkait dengan kepengurusan ganda ini, kami sepenuhnya mengacu pada kebijakan partai politik itu sendiri. Ya, jadi kami akan menerima itu dan kami akan kembalikan ke partai politik itu sendiri kebijakannya seperti apa. Jadi kegandaan pengurus dalam internal partai itu tidak masalah. Kalau kegandaan kepengurusan antar partai itu yang bermasalah. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya terkait dengan keterangan alamat kantor itu cukup diwakilkan oleh pimpinan pusat menerangkan mengenai alamat-alamat kantor partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, itulah yang nanti kami akan verifikasi. Apabila berdasarkan dokumen surat pernyataan dari pimpinan partai politik ya bahwa kantor partainya beralamat di sini tapi nanti dalam verifikasi faktual tidak sesuai, maka itu yang akan kami nyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya dan kami yakin ke depan partai politik dalam melaporkan atau menyampaikan data berkaitan dengan alamat kantor itu sefaktual mungkin. Ya, sefaktual mungkin karena kalau tidak faktual
maka ini akan merugikan partai politik itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin saya singkat aja, nanti kita akan lebih banyak pada diskusi. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Yang kita ketahui dalam pasal 173 ayat 2 dan pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu syarat keanggotaan partai politik ya adalah 1.000 atau 1/1000. Yang nanti kami akan tentukan besaran sampelnya melalui metode Kerji and Morgan. Ya, berbeda dengan pada saat penentuan sampel yang diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2018 yaitu menggunakan simple random sampling. Sekarang kami menggunakan metode Kerji and Morgan. Metode ini merupakan hasil konsultasi kami dengan BPS, Badan Pusat Statistik ya. Karena metode inilah yang direkomendasi dan ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi ya, ketika dia menjelaskan tentang representasi dari angka 1.000 atau 1/1000 tersebut ya. Dan nanti juga dalam verifikasi keanggotaan maupun verifikasi kepengurusan, apabila ada anggota yang sudah kita upayakan temui secara interpersonal tapi ternyata yang bersangkutan tidak ada, maka kami akan menggunakan teknologi internet seperti video call, video conference, atau mungkin bisa jadi seperti aplikasi webinar ya. Dan nanti dalam proses verifikasi faktual tersebut ya, kami akan komunikasikan ini kepada rekan-rekan Bawaslu di lapangan ya. Kami minta kepada verifikator lapangan untuk komunikasi intens dengan Bawaslu karena nanti pada bulan Oktober ya, ini rencana verifikasi faktual untuk kepengurusan dan keanggotaan kami akan laksanakan 15 Oktober sampai dengan 4 November. Kami yakin di rentang waktu tersebut Panwascam sudah ada gitu ya. Ya, insya Allah Panwascamnya sudah ada, nanti kami akan minta atau kami instruksikan verifikator lapangan untuk komunikasi dengan rekan-rekan Panwascam. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh para pembicara, ya, intensitas komunikasi atau kualitas komunikasi, terus transparansi informasi, ya, ini merupakan kunci ya, kunci dari keberhasilan proses verifikasi partai politik, ya. Dan kami juga akan membangun komunikasi dengan partai politik ya agar partai politik dapat memenuhi semua persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 173 ayat 2, 17 dan 177 yang kemudian kita turunkan dalam PKPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ya. Mungkin itu saja pengantar saya untuk kita berdiskusi ya, dan mudah-mudahan ke depan mengenai potensi gugatan ini dapat diminimalisir ya. Kami berupaya untuk hal tersebut ya, walaupun memang gugatan ini merupakan hak politik yang dijamin oleh undang-undang ya. Gugatan atau sengketa proses. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai slide presentasi saya. Nanti akan saya share ke media ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.